Nah, lantas mungkin akan ada pertanyaan, lantas bagaimana tindakan dan sikap kita seharusnya sebagai kerabat keluarga yang memiliki keluarga yang mati dan menjadi roh-roh penasaran atau tersesat tersebut? Apakah upacara ngulapit yang sesungguhnya hanya juga merupakan simbolisme saja itu untuk menunjukkan arah kepada sang roh itu benar-benar mujarab atau tepat guna sehingga sang roh tersebut sudah tidak akan tersesat kembali? Meboye bukanlah kesalahan. Sikap Meboye juga tidak usah terlalu dipermasalahkan. Maka silahkan Meboye jika itu menjadi pintu pembuka dan penyemangat kita untuk mendalami sesuatu lebih lanjut guna menemukan kebenaran sejatinya. Tetapi jangan pernah Meboye jika Anda tidak mempunyai ulasan dan alasan yang lebih logis untuk tidak mempercayai isi konten video ini. Ini adalah video tentang opini, analisa, dan sudut pandang yang kemungkinan bisa sama atau bahkan jauh berbeda dari apa yang Anda pikirkan. Maka, hargai perbedaan dan silahkan tulis sudut pandang Anda di kolom komentar. Om Swastiastu. Masih bersama saya, Wirahari, di channel The Meboye tentunya. Hari ini kita akan coba untuk melanjutkan pembahasan tentang video kemarin yang masih menyoal tentang keberadaan sang roh dan bagaimana kehidupannya setelah meninggalkan badan ini. Life after death atau kematian, kehidupan sesudah kematian. Nah, setelah di video kemarin kita coba untuk menjelaskan atau kita coba mengintip perjalanan sang roh fase demi fase setelah ia keluar dari tubuh, di mana dikatakan di sana dari beberapa buku yang pernah saya baca dan di sana ada kesamaannya, yakni pada saat pertama kita melepaskan diri dari badan fisik atau tubuh material ini, biasanya akan terasa sakit yang sangat singkat. Itu pun hanya terjadi pada beberapa jiwa yang meninggalkan tubuhnya, biasanya jiwa-jiwa yang memang didera oleh penyakit tertentu ketika masih hidup, ataupun mereka yang sangat melekat pada badan materinya, menganggap bahwa dirinya adalah badan materi tersebut, sehingga ia begitu ketakutan, begitu sedih jika akhirnya berpisah dengan badan wadak yang selama ini dipakainya dan ditempati oleh sang roh. Tetapi dikatakan pula bahwa segera setelah itu seluruh rasa sakit akan pergi entah kemana, sebab rasa sakit pada tubuh fisik hanyalah sensasi rasa yang muncul akibat rangsangan nyeri pada sistem syaraf di otak biasanya kan. Kematian akan memisahkan sang perasa atau sang jiwa, sang penghuni tubuh itu dari sumber rasa sakit di tubuh fisik itu, sehingga tidak ada lagi rasa sakit, bahkan dikatakan rasa gatal pun tidak bisa dirasakannya kembali. Jangankan sakit, gatal saja tidak ada, hanya sedikit ces, langsung demikian, sepersekian detik ketika roh langsung melesat pergi meninggalkan badan. Lalu kita akan melihat alam penuh cahaya yang 20.000 kali lebih indah dari keindahan yang pernah kita kenali di dunia. Dan dikatakan demikian, bahwasanya ketika sang roh berangkat meninggalkan badannya, dia seperti tertarik oleh tarikan yang begitu lembut masuk ke dalam terowongan yang gelap, tetapi di ujungnya ada sinar cahaya yang begitu cemerlang. Ditariklah sang roh ini yang sudah berbentuk sebagai makhluk energi tersebut tanpa menggunakan badan materi tentunya, karena badan materinya ya badan materi ada di dimensi bumi, sedangkan dia sudah memasuki dimensi lain. Di sana ditarik dan akhirnya ketika tiba di ujung lorong tersebut, di alam cahaya tersebut, dikatakan bahwa alam tersebut itu seperti berlapis-lapis bersusun dari warna-warni yang begitu indah. Di sana dia akan menemukan dan ditemani oleh roh-roh keluarga yang biasanya akan menyambut kedatangannya, supaya roh yang baru tiba ini tidak merasa terasingkan. Maka roh-roh kerabat keluarganya biasanya yang sudah memiliki kematangan kesadaran itu akan menjelmakan dirinya, memvisualisasikan dirinya sebagai roh kerabat keluarga yang bisa dikenalinya tersebut. Di samping juga roh yang baru tiba di alam roh tersebut biasanya didampingi oleh roh pembimbing.
Karena setiap roh biasanya memiliki roh-roh pembimbing yang akan selalu menemaninya, memberikan dia petunjuk dan arahan kemana seharusnya ia pergi melanjutkan perjalanan. Walau dalam beberapa kasus memang seperti kehidupan kita di bumi, banyak sekali roh atau jiwa-jiwa yang membandel, yang mengacuhkan, mengabaikan pesan dari roh pembimbing yang selama ini sudah sangat setia menemani. Nah, di sana dikatakan juga bahwa ketika ia berkumpul dengan sesama roh dan ketika ia mulai menyadari keberadaannya sebagai roh yang bukan seperti badan yang ditinggalkannya tersebut, ia akhirnya dibimbing oleh roh pembimbingnya ini masuk ke dalam fase-fase selanjutnya, masa orientasi, ketika sang roh diajak untuk melihat kembali, flashback kehidupan, catatan karma wasana, catatan kehidupan yang pernah dibuatnya di bumi, sehingga dengan dari sana dia ditunjukkan beberapa sudut pandang yang tidak saja berasal dari dirinya tetapi secara utuh, secara keseluruhan. Jadi sang roh bisa belajar di sana. Sang roh pembimbing dikatakan dia tidak seperti penggambaran alam surga dan neraka dalam kitab suci, di mana di sana ada pengadilan yang memberikan vonis hukuman ataupun mengganjar seseorang dengan reward atau hadiah. Tetapi di sini roh pembimbing hanya bertugas untuk membimbing, menunjukkan secara utuh penggambaran atau perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan oleh sang jiwa ketika dia masih membadan. Tidak ada yang menyalahkan, tetapi sang roh itu diberikan kesempatan untuk menyadari sendiri kekeliruannya karena sudah diberikan sudut pandang yang utuh dari berbagai sisi. Sama seperti seorang murid yang ketika dia ditunjukkan jawaban yang benar, maka dia akan menyadari sendiri, oh di sana kekeliruannya. Jadi tidak, guru pembimbing itu tidak menyalah-nyalahkan, wah kamu begini-begini, tidak. Tetapi dibiarkan, diberikan kesempatan free will kepada roh-roh tersebut untuk belajar menginsiapi, menyadari di mana kekeliruannya, sehingga dengan itu, dengan menemukan sendiri di mana kekeliruan atau kesalahan yang pernah diperbuatnya, maka itu akan menjadi poin-poin catatan penting bagi sang roh dan juga roh pembimbing untuk dijadikan bahan-bahan untuk reinkarnasi selanjutnya. Ketika sang roh nanti artinya ketika dia sudah siap untuk bereinkarnasi kembali, melunasi atau menuntaskan hutang karma kehidupan dan hutang pengalaman rasa yang pernah dibuatnya berdasarkan catatan yang sudah dipelajarinya bersama roh pembimbing tersebut, maka di sanalah akan dibuatkan skenario kehidupan pada kehidupannya yang akan datang. Nah, demikian secara singkat yang sudah kita bahas di video sebelumnya tentang perjalanan fase step-step sang roh itu dari tingkatan awal hingga akhirnya sang roh siap kembali untuk menitis manumadi atau berreinkarnasi. Nah, di video sebelumnya juga dikatakan bahwasanya ketika sang roh itu sudah keluar dari tubuh fisiknya, sebagian akan mengalami kebingungan atas pengalaman itu. Sebagian yang sudah terbiasa melewati kehidupan demi kehidupan, kematian, karena sang roh atau sang jiwa itu kan sudah manumati berulang kali. Lahir, hidup, mati, sebagaimana yang kita percayai dan yakini dalam serada Hindu. Bahwasanya hidup ini berbentuk lingkaran. Lahir, hidup, mati, dan kembali, lahir, kembali. Sama seperti penggambaran alam semesta ini di Buana Agung. Kalau di Buana Agung semesta yang luas ini demikian, maka di Buana Alit, di semesta kecil pastinya juga memiliki kesamaan. Karena Buana Alit ini kan miniatur dari Buana Agung. Kalau di Buana Agung misalkan ada pagi, siang, sore, malam. Apakah itu selesai? Tidak, akan kembali kepada pagi, siang, sore, dan malam. Begitu seterusnya. Di bulan juga ada sama. Di bulan ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Selesai sampai di sana? Tidak. Dimulai, akan kembali ke titik awal. Januari, Februari, dan seterusnya. Hari juga demikian. Mulai dari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kembali lagi ke Minggu, Senin, Selasa. Demikian hukum
alam itu berbentuk circle, berbentuk lingkaran. Jadi awal akan menjadi akhir dan akhir akan menjadi awal. Jadi ya tidak berbentuk linear atau garis lurus saja, tetapi berbentuk lingkaran. Jadi sang jiwa pun demikian, akan mengalami kelahiran dan kematian berulang kali. Tetapi pada roh-roh yang telah mengalami kematangan kesadaran, biasanya mereka akan tidak terlahir ke bumi, tetapi lebih banyak melakukan bimbingan, menjadi pembimbing di tempat-tempat yang lain, dari alam atau dimensi yang lain. Sebagian yang sudah terbiasa melewati kehidupan dan kematian, terutama roh-roh yang sudah matang dalam kesadaran, biasanya akan mudah beradaptasi di luar tubuhnya. Pada roh yang bingung, sebagian kesulitan menyadari kematiannya, sebagian lagi memerlukan waktu cukup lama untuk menyadari bahwa dirinya telah meninggal, bahwa badan tersebut sudah meninggal. Dalam kebingungan, sang roh yang bimbang itu dilema, apakah akan tetap berdiam di alam bumi, alam manusia, neraika atau neraka, ataukah melanjutkan perjalanan ke alam cahaya atau swarga. Momen kebingungan itulah yang kemudian di dalam pelajaran agama Hindu, dalam pelajaran dan keyakinan kita di Hindu itu digambarkan seperti sedang meniti di atas titik ugal agil, jembatan yang bergoyang. Salah memilih akan jatuh ke alam bumi namun tanpa tubuh fisik lagi. Tersiksa di alam naraika ini, persis seseorang terdampar di pulau terpencil, ingin berkomunikasi tapi tidak ada cara untuk berkomunikasi. Menyedihkan sekali. Penyebab sang roh sering mengalami momen kebimbangan yang lama ini diantaranya adalah karena adanya penyesalan atas cara kematiannya. Bisa juga karena terlalu melekat pada kenangan hidupnya di bumi. Sebagaimana yang sudah kita bahas di video sebelumnya, bahwa ada 3 hal utama, yakni tahta, harta, dan juga cinta yang begitu melekati sang roh untuk dia bisa terbebas dari hal-hal tersebut sehingga perjalanan pulangnya akan menjadi lancar. Maka selama kehidupan di bumi ini, kita diharapkan untuk belajar melenyapkan segala kebingungan kita akibat ketidaktahuan, belajar memahami kehidupan dan kematian, sebab keduanya adalah kebenaran yang tidak bisa kita hindari untuk kita pahami. Ya, ini salah satunya. Kita belajar, ya mungkin Anda akan kehilangan beberapa kuota, tetapi pengetahuan yang akan dapatkan ini bisa kita pakai sebagai bekal mendaki jika kematian tersebut sudah datang mendekat. Karena kematian kan adalah sesuatu yang pasti, tetapi waktunya adalah sesuatu yang tidak pasti. Jadi anytime, anywhere, kapan saja dan di mana saja kematian itu bisa hadir. Sehingga kita sebagai roh-roh yang masih menjiwai badan ini diharapkan untuk selalu siap sedia menantikan hal tersebut. Kematian tidak usah ditakuti, kematian tidak bisa dihindari, karena kematian adalah sesuatu yang pasti dan pasti itu terjadi. Setiap roh yang tidak mampu mengendalikan tubuh dan pikirannya hingga mengalami kematian yang tidak sesuai dengan harapan jiwanya, disitulah biasanya sang roh akan mengalami penyesalan, sebab ia telah menyia-nyiakan tubuh dan kehidupan yang telah diberkahkan baginya, hanya karena mengikuti dorongan emosional ego yang ingin melarikan diri dari kenyataan. Nah, ini juga sudah kita bahas bagaimana di Bali kita diajarkan tentang 2 cara kematian yang tidak diinginkan, yakni kematian yang ulah pati dan juga salah pati. Jenis kematian karena dorongan ego. Selain itu ada juga kematian yang disebabkan oleh dorongan pikiran. Kematian jenis ini disebabkan oleh kelengahan pikiran dalam menjaga tubuh, sehingga tubuh mengalami kematian. Kematian yang umum adalah kematian karena tubuh sudah menua, tubuh sudah tidak bisa menopang fungsi kehidupannya, entah karena sakit ataupun memang sudah lanjut usia, terseleksi oleh peristiwa alam. Kematian juga bisa karena kehendak sang roh, karena ia merasa tugasnya sudah selesai di bumi. Dan yang paling umum kita kira adalah kematian dan yang paling umum kita kira adalah bahwa kematian itu karena kehendak Tuhan. Nah, asal dari penyebab kematian itulah yang membedakan apakah kelak sang roh akan menyesali kematiannya atau tidak. Mereka yang bunuh diri karena dorongan ego, kesalahan pemahaman pikiran dan jauh dari kesadaran jiwanya akan menyesali kematian tersebut. Roh-roh seperti inilah yang biasanya akan mati penasaran, terjebak dalam kebingungan, terpenjara dalam penyesalan dan gentayangan di dimensi bumi, tanpa bisa menggunakan badan materi lagi.
Mereka yang kematiannya karena melakukan kejahatan kemanusiaan yang tak termaafkan, misalnya menjadi teroris, menjadi suicide bomber, bom bunuh diri, itu juga akan terjebak di alam antara ini, termasuk mereka yang menghancurkan kehidupan tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Nah, mungkin akan ada pertanyaan, apakah roh-roh gentayangan itu bisa tersesat atau menemukan tempat tertentu sebagai tempat tinggalnya? Karena sebagaimana kita bisa kita lihat di beberapa konten kreator yang membahas tentang hantu perhantuan uji nyali ini, biasanya mereka kan menemukan roh-roh seperti ini bertempat tinggal pada rumah-rumah kosong, pohon-pohon yang besar, ataupun di bawah jembatan, di kuburan, apalagi ya. Biasanya mereka ditemukan atau mereka memperlihatkan keberadaan dirinya di sana. Ketika roh penasaran itu bergentayangan, mereka tidak tahu harus melanjutkan perjalanan kemana, atau mereka bimbang dalam memilih arah perjalanan. Seringkali roh-roh seperti itu akan terjebak di tempat di mana mereka mengalami trauma kematian terakhirnya, entah karena mati bunuh diri, kecelakaan, atau dan yang lainnya. Nah, ini juga sudah pernah kita bahas sebelumnya, bahwasanya roh-roh yang terjebak tersebut biasanya akan mengingat TKP terakhir ketika dia melepaskan atau terlepas dari badan materinya, entah karena dia mati gantung diri, bunuh diri, atau jenis bunuh diri yang lain, ataupun ketika dia mati karena mengalami suatu kecelakaan, suatu bencana tertentu. Kadang mereka hanya berdiam di persimpangan jalan. Persimpangan jalan ini menandakan suatu kondisi kebingungan. Ada yang sudah dikubur tetapi mereka tetap berdiam di sekitar perkuburan itu. Di agama lain biasanya kan tidak ada pembakaran jenazah. Mereka biasanya langsung dikubur saja. Jadi ada yang melihat penampakan bagaimana sang ruh tetap berada di atas liang kuburnya, itu di batu nisannya. Jadi pikiran mereka masih berada di sekitar tempat tersebut yang bisa mereka kenali. Oleh karena itulah alasan kenapa di Bali ada upacara atau ritual yang disebut sebagai ngulapin. Ngulapin berasal dari kata ulap. Ulap atau ulap bisa jadi memiliki dua arti. Ulap artinya silau, ulap bisa jadi ulap-ulap, memanggil-manggil dari kejauhan. Ulap juga menandakan mata yang memicing karena melihat sesuatu yang samar di kejauhan. Nah, proses ngulapin ini adalah memanggil sang roh yang tampak samar di kejauhan. Terlalu jauh, di mata sampai memicing, artinya dipanggil-panggil. Ada yang diduga terjebak di persimpangan, itu perempatan kan persimpangan jalan. Ketika kita berada di persimpangan jalan, biasanya ya kalau di jalan sekarang kan ada penunjuk jalan. Ini mau kemana, ini mau ke sini, ke sana, lurus kemana, itu sudah ada petunjuk jalannya. Tetapi pada zaman dahulu sebelum tidak ada petunjuk jalan seperti itu, ketika kita melintasi atau masuk ke satu wilayah yang belum kita kenal, ketika berada di persimpangan biasanya kita akan mengalami kebingungan. Turn left, turn right, ya mau belok kanan, belok kiri, atau lurus terus, itu kita mengalami kebingungan. Nah, dan makanya di sana biasanya orang Hindu ketika melakukan ritual ngulapin ini, mereka melakukannya di perempatan jalan, menunjukkan bahwa di sana biasanya roh-roh tersebut dibingungkan, sehingga di sanalah mereka akhirnya dipanggil. Biasanya ada orang yang ngulapin di gerbang kuburan, berharap sang roh hanya terjebak di sekitar itu, atau ngulapin di tempat kecelakaan atau tempat kejadian perkara terakhir lainnya. Tetapi bagi misalkan ini kecelakaannya terjadi di Denpasar, jauh sekali ya. Kalau mau ngulapin di TKP rasanya jauh sekali. Jadi orang Bali biasanya simple melakukannya di perempatan desa setempat, perempatan yang paling dekat, karena di sana di perempatan semua arah tertuju di sana. Biasanya demikian. Tidak semua roh tersesat karena kebingungannya, ada juga roh yang tersesat karena memang pilihannya sendiri, sebab mereka berjalan ke arah yang mereka ingin tuju, namun tidak tahu arah yang benar. Karena itu di Bali para roh dituntun untuk pulang ke arah timur. Nah, biasanya kan demikian. Sebagai pesan bahwa mereka harus kembali kepada asalnya, yakni dari mana cahaya itu berasal. Cahaya matahari kan terbit dari ufuk timur ya. Jadi ketika roh-roh yang gentayangan ini tidak tahu kemana arahnya,
namanya juga bingung, tinggal kawin kau tidak tahu arah mana yang harus ditempuh. Jadi melalui ritual ini orang-orang Bali memanggil dan mengajak sang roh yang tersesat tersebut menunjukkan arah ke timur, arah cahaya, arah kanan, karena dikatakan bahwasanya mereka atau roh-roh yang tidak tahu tentang kawin kau, tidak tahu arah, yang sesungguhnya mereka dikatakan orang yang tidak paham akan asal dan tujuan kehidupannya. Nah, lantas mungkin akan ada pertanyaan, lantas bagaimana tindakan dan sikap kita seharusnya sebagai kerabat keluarga yang memiliki keluarga yang mati dan menjadi roh-roh penasaran atau tersesat tersebut? Apakah upacara ngulapin yang sesungguhnya hanya juga merupakan simbolisme saja itu untuk menunjukkan arah kepada sang roh itu benar-benar mujarab atau tepat guna sehingga sang roh tersebut sudah tidak akan tersesat kembali? Nah, di kesempatan lain juga sebagaimana kita tahu bahwa dalam ritual Hindu kita mengenal ada yang ketika ada upacara kematian atau ngaben itu akan kita lihat ada yang disebut sebagai sebuah damar kurung. Kebingungan sang roh juga bisa datang dari kegelapan akibat ketidaktahuan atau kurangnya pengetahuan tentang perjalanan kematian. Nah, biasanya demikian. Orang-orang kebanyakan manusia itu tidak menyadari walaupun kematian adalah sesuatu yang pasti, tetapi mereka tidak mau mencari tahu bagaimana fase-fase kematian tersebut. Ketika mereka harus meninggalkan badan yang pernah mereka pakai di bumi ini, bagaimana sih step-step perjalanannya, ke arah mana atau mesti kemana sang roh itu akan menuju. Pelajaran dan pengetahuan semacam ini kadang diabaikan, dicuekin seolah-olah itu bukan merupakan sesuatu yang penting, tetapi sesungguhnya ini jauh lebih penting daripada pencapaian-pencapaian yang lain yang bersifat duniawi. Maka roh-roh yang terjebak dalam kegelapan kebingungan tersebut diantar pulang ke asalnya lewat vibrasi energi cahaya atau suara. Maka cahaya dari damar kurung itu akan mewakili gelombang energi cahaya yang bisa ditelusurinya. Yang biasanya ketika ada ritual di Bali itu orang mengalami kematian atau ada prosesi ngaben itu akan dibuatkan sebuah damar kurung. Damar itu cahaya itu yang dibuatkan seperti kalau di Cina itu seperti lampion, itu di cahaya yang biasanya ditutupi atau dibungkus oleh keranjang kemudian dilapisi lagi dengan kain putih, biasanya itu digantung, itu damar kurung namanya. Gelombang dari energi suara genta para pendeta, suara sunari yang berdengung menyiratkan gema suara penciptaan pertama alam semesta, itu juga merupakan jejak suara semesta yang bisa menyelaraskan energi sang roh dengan energi semesta. Nah, ini biasanya ketika di Bali khususnya umat Hindu itu melakukan ritual dalam prosesi kematian juga ada mereka menggunakan tindakan suara yang berdengung itu seperti suara penciptaan pertama alam semesta. Kan itu dengungannya. Nah itu pada itu juga bergema dari suara gong, suara sunari, sunari itu tindakan. Suara mantram pendeta atau kidung dari para santi diharapkan menghadirkan jalan santi atau kedamaian bagi sang roh. Damar kurung, cahaya yang terkurung adalah ibarat sang jiwa sebagai sumber cahaya yang pernah terkurung dalam badan fisik ini. Maka kepulangan sang roh akan tergantung dari tuntunan cahaya jiwanya sendiri. Nyanyian para pembaca kidung kematian, Seke Gita Santi, berkisah tentang perjalanan roh ke alam kematian. Itu juga sedang mengingatkan sang roh untuk bisa meneruskan perjalanannya dengan ikhlas. Itu adalah pesan-pesan bekal perjalanan yang juga disampaikan lewat kekidungan, lewat nyanyian rohani, nyanyian yang bersifat spiritual kepada sang roh yang sudah kembali kepada sifat rohaninya itu untuk bisa meniti jalan pulang dengan baik, dengan selamat. Maka pesan kidung itu bagi kita, bagi Atman yang masih menjiwai badan ini adalah teruslah terangkan cahaya jiwa kita agar selalu bisa berjalan melewati kegelapan di alam kehidupan dan kematian ini. Ini ketika kita menyaksikan prosesi orang-orang atau sahabat, kerabat keluarga
roh-roh yang telah diprosesi, diberikan prosesi ritual untuk melepaskan ikatan dari badannya ini, seharusnya kita juga mesti belajar bahwa pada suatu hari nanti, entah kapan, kita juga akan mengalami prosesi demikian. Kita juga akan dibuatkan prosesi demikian. Maka setidaknya ketika kita sudah memahami apa-apa yang menjadi ritual tersebut, menjadi simbol-simbol tersebut, setidaknya kita akan bisa melakukan perjalanan dengan lebih lancar lagi, mengerti dan memahami simbol-simbol yang berusaha ditampilkan, berusaha dibuat oleh sanak kerabat keluarga tersebut, sehingga kita juga menghargai prosesi yang diberikan kepada kita. Ya, sesungguhnya ruang kehidupan ini adalah tempat praktek untuk merasakan kesadaran jiwa, sedangkan alam kematian atau alam sebelum kelahiran ini adalah ruang untuk memahami pengetahuan diri sejati. Sayangnya memang selama ada dalam kehidupan di bumi ini, kebanyakan jiwa seperti kita yang masih membadan ini seringkali melupakan misi dan tugas kita untuk mempraktekkan kesadaran sejati kita. Bahkan untuk sekedar mengingat kembali pemahaman jiwa pun kita seringkali lupa, karena lebih banyak terjebak dalam kenikmatan yang bersifat materi duniawi. Maka setelah meninggalkan kehidupan bumi, kita yang tidak terjebak dalam penyesalan atas kematian itu akan lebih mudah meneruskan perjalanan roh untuk memasuki kembali ruang-ruang pembelajaran kesadaran. Kita akan bertemu kembali dengan roh-roh seperjalanan atau roh yang sefrekuensi untuk belajar kepada roh pembimbing. Di Bali, itulah tujuan ritual dari mengajar-ajar, mengantar roh leluhur yang telah disucikan untuk belajar dan mendapatkan berkah daripada sumber cahaya suci atau Div atau dewa di tempat-tempat suci tersebut, biasanya di tempat-tempat urusan kahyangan yang memang memiliki energi atau vibrasi kesucian yang luar biasa. Kita roh-roh tersebut biasanya oleh kerabat keluarga setelah melakukan prosesi ngaben ini kan diajak untuk mengajak membelajarkan diri kembali di sumber-sumber cahaya tersebut untuk menyerap vibrasi kuat, vibrasi kesucian spiritual yang ada di tempat tersebut. Jadi bukan sekedar untuk berkreasi sebagaimana kita lakukan di bumi ini, tetapi lebih kepada menyerap vibrasi kesucian tersebut. Alangkah indahnya ketika semasa hidup kita justru melakukannya, tidak menunggu sampai momen mengajar-ajar tersebut. Sebab bagaimanapun ketika jiwa masih membadan itu, kita akan lebih bisa merasakan daripada kita sudah berbentuk adegan atau dibuatkan simbolisasi saja. Ini akan menyulitkan kita untuk menyerap kesucian tersebut. Lagi pula ya, zaman dulu istilahnya ketika tidak ada transportasi yang lebih banyak, kan memang roh-roh ini orang-orang jiwa Atman atau yang pernah menjiwai badan-badan manusia yang bertempat tinggal jauh, misalkan dari Pura Lempuyang, Pura Besakeh, Pura Bualawa, dan pusat kahyangan lainnya itu misalkan ada di Buleleng bagian barat, itu kan jauh sekali, tidak ada alat transportasi. Maka ketika di akhir hidupnya, biasanya ketika beberapa kerabat keluarga itu disatukan dalam prosesi ngaben secara bersama-sama, mereka juga diantarkan secara bersama-sama untuk nangkil kembali ke tempat-tempat yang memiliki vibrasi kesucian itu secara bersama, tetapi sudah dalam bentuk adegan, dalam bentuk simbolisasi saja. Ya tentu saja niat baik ini perlu kita hargai. Niat baik ini juga akan memberikan, karena itu juga seperti doa dari kerabat keluarga agar roh-roh kerabat keluarganya itu bisa menjadi roh-roh yang mulia dan luhur, sehingga mereka dipantas disebut dan dipuja sebagai leluhur. Atau jika dalam kelompok keluarga, mereka akan belajar dari betara yang guru, dari roh leluhur yang lebih matang kesadarannya. Nah, proses pembelajaran di alam sana akan kita lewati jika selama hidup kita telah cukup banyak membekali diri dengan bekal-bekal pengetahuan tentang kesadaran sang jiwa. Ya, model seperti ini. Kita sedang meniti, sedang belajar untuk memahami tentang kesadaran siapa sebenarnya sang jiwa atau diri kita sendiri, yang sering kita samakan, yang kadang kita persepsikan seperti badan yang kita tempati ini. Padahal badan ya badan, deha, sedangkan kita adalah dehi.
badan bisa hancur, tetapi saya sebagai sang jiwa tidak akan pernah mati karena saya tidak pernah dilahirkan. Nah, pertanyaan yang lain, kita timbul banyak sekali pertanyaan dalam kasus ketika kita membahas tentang sang roh ini ya. Tapi it's okay. Mungkin waktunya nanti kita bagi menjadi 2 video kalau ini terlalu panjang. Nanti mungkin saya edit, kalau memang terlalu panjang kita bagi menjadi 2. Oke, di Bali juga kita kenal, sudah saya singgung beberapa kali tentang kematian yang salah pati dan ulah pati. Mungkin akan jadi pertanyaan, lantas bagaimana halnya dengan mereka yang mati bunuh diri, tetapi dikarenakan salah doktrin bahwa kematian mereka akan dipastikan mendapatkan surga? Apakah cara mati ulah pati atau ngulah pati seperti ini akan mendapatkan surga? Nah, ini mungkin pertanyaan berat juga. Dalam artian kan ada satu paham dalam satu keyakinan bahwa misalnya ketika mereka melakukan suicide bomb, melakukan bom bunuh diri dengan merampas kehidupan orang-orang yang tidak berdosa, katanya mereka akan mendapatkan tempat yang baik di sisi Tuhan, mendapatkan surganya Tuhan tentunya. Apakah ini benar? Sedangkan di Bali kita kenal bahwa kematian tersebut, yakni ulah pati, bunuh diri, itu adalah sesuatu yang sangat tidak baik. Dia akan menjadi roh gentayangan yang kelunte-lunte seperti anjing borok, yang di sini tidak diterima, di sana tidak diterima, akhirnya diusir-usir, tidak ada tempat. Jadi mereka menjadi roh gentayangan. So, kunci dari kematian yang indah adalah keikhlasan dan kesadaran sang roh saat telah lepas dari tubuhnya. Biasanya kan demikian, ketika kita mengikhlaskan keberangkatan kita, terlepasnya jiwa kita dari badan yang pernah kita tempati, itu adalah kematian yang indah. Kematian yang wajar oleh karena usia tua atau karena tubuh mengalami penyakit tidak tersembuhkan, itu pun belum tentu akan membuat sang roh ikhlas untuk meninggalkan tubuh dan kehidupan duniawinya. Walaupun sakit, kecuali sakitnya sudah menaun sekali, mungkin sudah bosan sekali, mungkin mereka ingin cepat-cepat mati. Tetapi sebenarnya dalam hati tidak ikhlas, belum benar-benar ikhlas ingin melepaskan tubuhnya. Tetapi karena tubuhnya sudah haus sekali, sudah rusak sekali, sudah tidak bisa difungsikan secara maksimal, akhirnya ya tubuh memberikan tanda-tanda agar sang jiwa segera belajar untuk mengikhlaskan kepergiannya, keterpisahannya dengan tubuh materi tersebut. Tetapi ya tidak berarti itu sudah benar-benar ikhlas, tetapi hanya karena tidak mampu untuk menanggung beban derita yang ditimpakan atau dialami oleh sang badan. Sedangkan kematian yang dilakukan dengan cara sadar tetapi tanpa kesadaran, artinya dilakukan dengan sebuah niat untuk mengakhiri hidup, tetapi dikarenakan dorongan ego, ini pun akan menyisakan penyesalan bagi sang roh selepas ia keluar dari tubuhnya. Sebab dalam kilasan kesadaran tak lagi diusik oleh pengaruh ego dan kegelapan duniawi, sang roh lebih mudah akan bisa melihat kebenaran. Sedangkan tindakan bunuh diri dengan alasan apapun itu hanya berangkat dari pembenaran diri yang ingin lepas dari masalah kehidupan. Begitupun mereka yang bunuh diri karena terjebak oleh suatu ajaran pembenaran, rohnya akan mengalami penyesalan setelah menyadari kebenaran sesungguhnya. Ya, ini mungkin tidak akan dipercaya bagi mereka yang sudah dicekoki oleh doktrin atau dogma-dogma tertentu yang mengatakan bahwa kematian tersebut adalah kematian yang suci, yang padanya tentu akan diganjar dengan hadiah berupa kesenangan badannya, sebagaimana yang sudah pernah kita singgung sebelumnya di penggambaran alam surga dan neraka, yang hal-hal seperti itu sebenarnya hanya sebuah angan-angan saja, tidak benar-benar ada di alam sang roh. Karena sang roh sendiri ketika dia sudah melepaskan badannya, dia akan menjadi makhluk energi, makhluk yang tidak menggunakan badan materi lagi, makhluk yang tidak memiliki identitas tertentu, wujud tertentu, jadi tidak laki-laki, tidak perempuan, makhluk yang tidak terikat oleh zonasi atau tempat tertentu, ras, suku, dan lain sebagainya. Semua roh akan menyatu menjadi satu, dan di sana tentu dengan kesamaan sifat roh seperti itu tidak akan ada yang namanya kegiatan sebagaimana apa yang ada di bumi, misalkan pemuasan kebutuhan biologis. Tentu saja itu tidak ada karena semua roh sudah sama, baru bagaimana ada kebutuhan biologis. Tapi it's okay.
kita melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, kita tidak akan mempunyai itu sebagai sesuatu yang keliru atau tidak, akan kembali kepada keyakinan kita masing-masing. Tetapi inilah yang pernah terbaca dari beberapa hal yang pernah saya temui, jadi saya menyampaikan ini saja. Jika dirasa ini bersesuaian, ya silakan diterima, tetapi jika bagi Anda apa yang Anda pegang selama ini sebagai suatu doktrin itu lebih benar, sudah, pegang saja kebenaran, pegang saja apa yang Anda anggap sebagai sebuah kebenaran tersebut. Next question, pertanyaan selanjutnya yang pernah juga dikemukakan oleh ponakan saya itu biasanya, apakah ketika kita mati nanti kita akan bisa bertemu dengan kerabat keluarga? Atau apakah ketika mati nanti saya akan bertemu kembali dengan pasangan saya, dengan istri saya, dengan suami saya, atau dengan mantan pacar saya? Demikian. Apakah itu bisa terjadi? Ketika sang roh telah ikhlas meneruskan perjalanannya ke alamnya, ia akan dipertemukan atau ditemui oleh roh-roh yang paling bisa membuatnya nyaman di tempat yang baginya masih asing tersebut. Ketika sang roh baru tiba, biasanya kan yang merasa asing. Tempat apa ini? Walaupun dia sudah pernah ada di sana di kehidupan sebelumnya, tetapi ia kembali lupa menyadari itu sebagai tempat asalnya. Nah, oleh karena itulah, supaya ia tidak merasa terasing, biasanya roh-roh kerabat keluarga ini yang datang mewujudkan diri sebagai bentuk yang masih bisa dikenali oleh roh yang baru tiba ini. Di samping juga roh pembimbing yang selalu ada untuk menemaninya. Sesungguhnya tempat itu tidak asing baginya. Hanya saja kemelekatan pada ingatan akan kehidupan duniawi membuatnya merasa asing di rumahnya sendiri. Maka ia disambut pulang oleh para roh yang dikenalinya. Bisa para roh yang pernah ada sebagai keluarga, teman, mungkin juga roh leluhur yang membimbingnya. Mungkin juga roh leluhur yang membimbingnya selama hidup di bumi. Perjumpaan itu akan membuat kita sebagai sang roh akan merasa nyaman kembali dan memudahkan untuk melupakan kenangan-kenangan yang pernah dialaminya di bumi. Ini juga kadang roh yang sudah bereinkarnasi ke bumi itu dikatakan, saya tidak pernah mendengar langsung, tapi dari apa yang pernah saya baca itu dikatakan bahwa roh kerabat keluarga yang sudah mengalami reinkarnasi itu bisa, yang sudah memiliki kematangan spiritual, kematangan kesadaran dirinya sebagai sang jiwa, biasanya dia akan bisa kembali ke alam leluhur tersebut, mengekspansikan dirinya. Ini juga salah satu sebagaimana dikatakan bahwa Tuhan dan Atman itu memiliki sifat dan kualitas yang sama. Nah, salah satu kemampuan roh adalah bisa ada dalam dua atau banyak entitas di sejumlah kehidupan atau dimensi. Kemampuan membelah entitas diri itulah yang membantu kita bisa menemukan roh keluarga terdahulu, meski mereka saat ini sudah bereinkarnasi dalam kehidupan yang sama dengan kita. Di sana kita bahkan bisa mengenali satu roh dengan beragam kehidupan yang pernah kita kenali atau lalui bersama. Persis seperti para aktor yang mengenali beragam peran kehidupan yang sama-sama pernah mereka mainkan satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan yang sering sekali, pernyataan yang sering kali dikemukakan oleh beberapa orang yang meyakini tafsiran dan terjemahan dari salah satu terjemahan translation dari Bhagavad Gita Eskitis yang mengatakan bahwa kalau tidak salah itu Bhagavad Gita bab 9 sloka 25 ya. Yanti dewa ratan dewa Peter yanti Peter rataha butani yanti buteja yanti madya jiro bimam. Kan demikian. Dikatakan bahwa orang yang menyembah para dewa akan dilahirkan di antara para dewa. Orang yang menyembah leluhur akan ditempatkan di alam para leluhur. Orang yang menyembah butekala roh-roh halus semacam itu pada akhirnya akan ditempatkan di alam seperti itu. Dan orang yang menyembahku, menyembah Tuhan maksudnya, tapi di sana dikatakan diterjemahkan sebagai menyembah aku sebagai wujud Sri Krishna, maka dia akan akan ku bawa ke tempatku, ya, tempat kerjaan Tuhan. Biasanya karena itu Bhagavad Eskitis dikatakan bahwa tempat Tuhan itu bernama Vaikuntha, tetapi di beberapa terjemahan yang lain itu berbeda. Nanti kita akan beberkan secara panjang lebar di video-video selanjutnya tentang kontroversi ini. Kita sedikit meleset sana, mohon maaf.
Oke, kita kembali. Karena ini pertanyaan demikian. Nah, nanti biasanya kan mereka mengatakan, Pak, saya tidak ingin pergi ke alam leluhur, saya tidak ingin pergi ke alam dewa, apalagi ke alam buta, tapi saya ingin langsung tertuju kepada alam rohani Tuhan, dan demikian. Maka di sini bisa dijelaskan bahwasanya akan kita balikkan dulu sebuah pertanyaan. Apakah roh leluhur itu hanya engkau pahami sebagai para roh keluarga yang telah mendahului? Nah, tidak, ya. Karena roh keluarga belum tentu telah mencapai keluhuran. Nah, ini sudah saya singgung beberapa kali juga bahwasanya yang disebut sebagai leluhur itu adalah jiwa-jiwa atau roh-roh yang sudah memiliki keluhuran budi, kesucian, kemuliaan. Keluhur kan demikian namanya. Tidak semua kerabat keluarga yang sudah meninggal mendahului kita bisa kita kategorikan sebagai leluhur. Tidak, hanya pada mereka yang telah mencapai keluhuran. Dan yang disebut sebagai leluhur tidak hanya berasal dari kerabat keluarga kita saja. Bisa jadi itu orang Asia, orang Eropa, Amerika, Afrika. Kan di alam roh sudah tidak ada identitas seperti itu. Mereka yang sudah memiliki keluhuran dan kemuliaan akan dikelompokkan menjadi satu bagian, dan itu menjadi tempatnya alam leluhur, Pitraloka. Itu dikelompokkan menjadi bagian-bagian tertentu yang tidak hanya dihuni oleh jiwa-jiwa berdasarkan identitasnya di bumi. Luhur itu artinya tinggi, mulia. Roh leluhur adalah roh yang telah mencapai tingkat kesadaran yang tinggi. Tingkatannya sudah di atas. Mereka memiliki kemuliaan, kemampuan, dan kesadaran untuk memberi tuntunan dan bimbingan bagi setiap roh. Nah, mereka ini biasanya yang ditugaskan atau mengambil peran sebagai roh-roh pembimbing bagi jiwa-jiwa atau atman lain yang masih membadan di bumi. Tidak peduli itu mungkin roh pembimbing saya dulu adalah orang yang bertempat tinggal di Afrika, bisa jadi. Karena yang namanya roh leluhur itu bisa jadi datangnya bisa dari mana saja, tidak tergantung pada tempat atau identitas lain yang kita sematkan di bumi. Roh leluhur tidak dipengaruhi oleh kasta atau kedudukan sosial mereka selama di kehidupan bumi, sebab hakikat tubuh, pikiran, jiwa mereka sama, hanya berbeda dalam proses pembelajaran diri. Maka roh yang selama hidupnya di bumi hanya berperan sebagai seorang petani bisa jadi akan mencapai keluhuran lebih cepat daripada roh para pejabat, apalagi roh para penjahat, demikian, apalagi merangkap keduanya. Nah, ini tidak bisa dilihat dari jenis kegiatan mereka. Mungkin kita menganggap di kehidupan ini seseorang itu tidak berspiritual, hanya seorang petani miskin, hanya seorang tukang sol sepatu, hanya seorang nelayan. Tetapi bisa jadi sang roh demikian pada akhirnya akan memiliki kesadaran yang jauh lebih tinggi melampaui jiwa-jiwa yang pernah memiliki kedudukan tinggi dalam strata sosial kemasyarakatan di bumi. Jadi pertanyaannya, apakah jika hanya dengan memuja leluhur atau memuja para dewa, kita hanya akan sampai di alam leluhur atau alam para dewa dan tidak pernah mencapai alam Tuhan? Jika kita menafsirkan seperti itu, maka kita akan terjebak pada pembenaran yang menyulitkan kita memahami penyatuan antara Atman dengan Brahman. Ya, tapi ini dalam konsep Adwaita, ya. Adalah konsep Adwaita bahwasanya Atman dan Brahman itu akan kembali menyatu seperti udara yang terperangkap dalam balon. Ketika balonnya pecah, maka udara tersebut akan menyatu kembali kepada udara bebas. Mungkin pada saat penyatuannya masih ada beberapa partikel yang berbeda, tetapi lama-kelamaan itu akan tetap menjadi satu. Seperti halnya air sungai, ketika air laut dipanaskan menguap menjadi bentuk, kemudian menjadi hujan, kemudian turun ke danau, mengalir lewat sungai, dan akhirnya akan kembali lagi ke samudra luas. Pada waktu air sungai ini bercampur menjadi lautan, yang memang di sana di muara antar pertemuan tersebut mungkin masih ada berbeda, masih ada sifat-sifat air sungai yang tidak persis sama dengan air lautan. Tetapi lama-kelamaan ketika dia semakin masuk ke dalam samudra, tidak ada identitas yang berbeda lagi. Sang roh juga demikian.
tidak ada perbedaan antara Atman dengan Brahman ketika ia sudah benar-benar masuk ke dalamnya, bukan ketika ia baru ada di permukaan saja.